Jump up and get down. Jump up, jump up, jump up, jump down. Jump up, jump up, jump down. Jump up, jump up, jump up, jump up and get down. Jump up, jump up, jump up. Perkenalkan, nama saya Caleb Darnoman. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 dengan NIM 2011054. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana merancang dan menganalisis sistem basis data. Kita akan membuat sebuah sistem perpustakaan pada Stikom Wilayah Kupang. Jadi kita langsung saja kepada materi yang akan kita bahas. Di sini ada fungsi produk, hak akses, aktor, dan yang ketiga itu fitur. Oke, yang pertama itu login. Login ini bisa diakses oleh admin dan juga bisa diakses oleh pengunjung. Yang kedua itu mengolah data profil pada Stikom Wilayah Kupang. Ya, pada perpustakaan Stikom Wilayah Kupang. Ini dapat diakses oleh admin juga dan diakses oleh pengunjung. Oke, yang ketiga mengolah data admin. Untuk mengolah data admin bisa diakses oleh admin dan tidak bisa diakses oleh pengunjung. Oke, yang keempat itu mengolah data lemari. Itu juga bisa diakses oleh yang dapat diakses oleh admin dan tidak dapat diakses oleh pengunjung. Oke, yang kelima mengolah data rak. Sama juga dengan itu dapat diakses oleh admin dan tidak dapat diakses oleh pengunjung. Yang keenam mengolah data penulis. Mengolah data penulis itu dapat diakses oleh admin juga, tidak dapat diakses oleh pengunjung. Yang ketujuh mengolah data penerbit. Itu sama seperti ini juga, ya dan tidak juga. Yang kedelapan mengolah data jenis buku. Itu dapat diakses oleh admin, tidak dapat diakses oleh pengunjung. Dan di sini yang kesembilan itu mengolah data buku. Itu dapat diakses oleh admin dan juga dia dapat diakses oleh pengunjung. Jadi penulis, penerbit, dan buku ini berhubungan dengan tabel buku. Karena penulis, buku, dan jenis itu tergolong dalam satu jenis. Jadi seperti itu teman-teman. Dan yang ke-10 itu mengolah data pengunjung. Itu dapat diakses oleh admin dan dapat diakses oleh pengunjung juga. Yang ke-11 mengolah data pinjam. Dan yang ke-12 mengolah data detail pinjam. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke, baik. Jadi untuk mengolah data pengunjung, mengolah data pinjaman, dan mengolah data detail pinjam, itu mempunyai suatu kesatuan. Artinya satu kali transaksi pinjaman buku ada buktinya. Seperti itu teman-teman. Oke, berdasarkan permasalahan ini kurang lebih ada 10 tabel yang akan kita buat. Ini merupakan pengembangan sistem yang pertama. Jika kita mau menambahkan fitur baru, maka kita bisa menambahkan tabel-tabel tambahan. Seperti itu. Fitur pada admin bisa melakukan cruise. Jadi fitur pada admin ini bisa melakukan cruise. Sedangkan untuk fitur pada pengunjung itu hanya bisa melakukan read. Oke, baik. Jadi di sini juga fitur pada admin untuk ini juga bisa melakukan cruise dan para pengunjung hanya bisa melakukan read sampai dengan mengolah data penerbit. Di situ hanya admin saja yang bisa melakukan cruise, sedangkan pengunjung hanya bisa melihat atau bisa read saja teman-teman. Sedangkan mengolah data buku untuk fitur para admin bisa melakukan cruise, sedangkan pada pengunjung itu hanya RS ini artinya melihat, membaca, dan mencari. Jadi seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk mengolah data pengunjungnya, di situ admin bisa melakukan cruise, sedangkan pengunjung bisa crew artinya membaca, bisa melihat dan bisa mengubah data.
Tetapi untuk menghapus data itu tidak bisa, teman-teman. Jadi seperti di sini ada keterangan bahwa pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Di situ yang ke-11 itu mengolah data pinjaman. Jadi untuk fitur admin bisa melakukan crouch dan pengunjung juga bisa melakukan crouch. Dengan catatan bahwa pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri atau data peminjaman. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Sedangkan pada yang terakhir itu mengolah data pada detail pinjaman. Di sini pada fitur admin bisa melakukan crouch dan juga pada pengunjung juga bisa melakukan crouch. Sedangkan untuk keterangannya itu pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri atau data pinjaman. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini ada keterangan bahwa keterangan fitur sini create artinya menambah data baru, sedangkan read atau R membaca atau melihat data, U atau update mengubah data, D atau delete menghapus data, sedangkan S search untuk mencari data. Oke, baik. Di sini juga ada catatan. Yang pertama itu untuk sistem ini tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku. Dan yang kedua itu jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. 3. Ada 2 aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Yang keempat, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Yang kelima, terakhir itu pengembangan sistem menggunakan Visual Studio Code dan XAMPP versi 7.4.27. Oke, baik teman-teman, sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa fungsi produk. Fungsi produk ini dianalisis dan ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Stikom Uindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Dan jika ada penambahan lemari atau rak, masih bisa didata ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung yang mau melakukan peminjaman buku dan pengembalian buku wajib mendata terlebih dahulu, dan pengembalian buku juga wajib untuk mendata diri terlebih dahulu sehingga bisa melakukan peminjaman yang akan dilakukan oleh admin. Mungkin itu saja yang dari pembahasan ini. Setelah itu kita masuk ke sini. Oke, di sini teman-teman. Ya, di sini merupakan tipe data dan beberapa tabel yang akan kita masukkan pada database perpustakaan yang akan kita buat, teman-teman. Oke, di sini ada admin, tabel admin dengan tipenya masing-masing. Ada ID admin, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, paspor, dan situs. Ini dengan tipenya masing-masing, teman-teman. Jadi tipe ini kita akan masukkan ke dalam database perpustakaan. Yang kedua itu tabel lemari. Tabel lemari sini ada ID lemari dan nama lemari dengan tipenya masing-masing, itu yaitu integer dan teks. Yang ketiga itu tabel rak dengan tipe masing-masing juga, teman-teman. Tabel rak ini ada ID rak, nama rak, ID lemari. Tipe dari ID rak itu integer dan wajib untuk mengaktifkan di primary key yang ada. Yang kedua itu nama rak dengan tipenya teks, ID lemari dengan tipenya integer. Oke. Yang ke tabel yang ketiga itu yang keempat, tabel yang keempat itu pengunjung. Tabel yang keempat ini pengunjung dengan tipenya ID ini dengan nama ID pengunjung dengan tipe integer. Yang kedua nama dengan tipenya teks, tempat lahir dengan tipe teks, tanggal lahir dengan tipe date, alamat dengan tipe teks, jenis kelamin dengan tipenya varchar yang ukurannya 9, sedangkan email teks, telepon tipenya teks, kategori tipenya teks, paspor tipenya teks. Oke, yang berikutnya tabel pinjaman. Di sini ada ID pinjaman dengan tipenya integer, tanggal pinjaman dan tipenya date,
tanggal kembali dengan tipenya date untuk wajib mengaktifkan null, sedangkan ID pengunjung dengan tipenya date, status juga dengan tipenya char, diserahkan dengan tipe integer dan diterima dengan tipenya integer. Oke. Sini berikutnya, sini ada tabel buku lagi dengan tipenya masing-masing. Tabel buku ini ada ID buku dengan tipenya int atau integer, judul buku dengan tipenya teks, intisari dengan tipenya teks, tahun terbit dengan tipenya varchar dengan ukurannya 4, ISBN dengan tipenya teks, jumlah halaman tipenya integer, jumlah buku dengan tipenya integer, ID penulis tipenya integer, ID penerbit tipenya integer, ID jenis buku tipenya integer, status juga tipenya char dengan ukurannya 1. Oke, seperti itu. Tabel berikutnya itu tabel penulis dengan tipenya. Ada ID penulis dengan tipenya integer, nama penulis, nama dengan tipenya teks, tempat lahir dengan tipenya teks, tanggal lahir dengan tipenya date, alamat dengan tipenya teks, email dengan tipenya teks, telepon dengan tipenya teks, paspor dengan tipenya teks, status dengan tipenya char dengan ukuran 1. Oke, tabel berikut lagi. Di sini ada detail, tabel detail dengan tipe. Di sini ada ID detail dan tipenya integer, ID pinjaman dengan tipenya integer, ID buku dengan tipenya integer, jumlah dengan tipenya integer. Oke, tabel berikut lagi ada tabel profil dan tipe. Di sini ada ID profil, tipenya integer, nama perpustakaan dengan tipenya teks, alamat dengan tipenya teks, email dengan tipenya teks, telepon dengan tipenya teks, URL dengan tipenya teks, deskripsi dengan tipenya teks, kepala perpustakaan dengan tipenya teks. Oke, masih lagi 2 tabel. Di sini ada tabel penerbit dengan tipe juga. Yang pertama ada ID penerbit dengan tipenya integer, nama dengan tipenya teks, alamat dengan tipenya teks, kota dengan tipenya teks, email dengan tipenya teks, telepon dengan tipenya teks, status dengan tipenya char atau 1 dengan ukurannya 1. Oke. Sedangkan tabel yang terakhir ini tabel jenis dengan tipenya. Di sini ada ID jenis buku, yang kedua dengan tipenya integer, nama dan tipenya teks. Oke. Jadi ini ada 10 tabel teman-teman. 10 tabel yang akan kita buat untuk masukkan ke dalam database perpustakaan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.